sudah pintar semua mas screening, baik yang di puskesmas, di pustu dan seterusnya. Oke, kita masuk ke slide dari imunisasi. TT itulah pemberian pada WUS dan PUS ataupun para pasien lainnya yang harus terlebih dahulu dilakukan screening, wajib hukumnya. Jadi kalau setiap pasien yang datang wajib hukumnya di screening. Adapun metode screening yang bisa dilakukan yaitu dengan metode screening lengkap dan screening sederhana. Next. Jadi teman-teman barangkali sudah di luar kepala ini, saya tinggal mengulang. Jadi masa perlindungannya pemberian tetanus toxoid itu kalau disuntik di pertama itu 0 tahun perlindungannya. Jadi nanti terjadi perlindungan apabila minimal, jadi kalau diperhatikan di atas ada jarak minimal, jadi minimal 1 bulan setelah suntikan yang pertama itu. Untuk TT2 nya dan perlindungannya itu minimal 3 tahun, maksimalnya panjang. Begitupun seterusnya TT3 itu minimal 6 bulan. Nah, di sini kadang-kadang bilang yang harus hati-hati pada saat screening. Jadi minimal 6 bulan, maksimalnya tidak ada. Jadi jangan kembali lagi seperti yang dulu. Jadi kalau bilang itu para profesor, kita sama teman-teman, karena kita bukan akademisi, jangan berpendapat sendiri, karena ini sudah final, sudah puluhan tahun ini barang. Terus ke tempat jaraknya itu 1 tahun. 1 tahun itu jarak minimal, jadi mau 2 tahun, mau 3 tahun, mau 5 tahun, tidak masalah. Jangan kembali lagi ke TT1. Nah, TT5. Dan kalau lengkap TT5 itu 25 tahun perlindungan atau lebih, bahkan lebih. Next. Nah, ini adalah screening lengkap. Mungkin di sini screening lengkap itu mulai diambil datanya dari imunisasi rutin di posyandu. Jadi ini ibu-ibu yang sempat hadir di sini, mau bidan, mau perawat, tolong diperhatikan di atas. Kalau ada pada anak itu yang punya KMS, yang PIN itu, lihat di sini catatan imunisasinya. Kalau tidak lengkap di palet, cari di korimnya. Waktu ini baru kita isi, jadi kita bisa menentukan selanjutnya. Jadi itu anak-anak yang disuntik pada usia. Jadi itu DPT HB 1 itu pada usia 2 bulan. Nah, disuntik itu bahannya. Terus bulan berikutnya dapat DPT HB 2. Nah, disuntik lagi umur 3 bulan. Dan DPT HB 3 itu pada umur 4 bulan. Dan kalau selesai sampai DPT HB 3 pada umur 4 bulan itu sudah statusnya sudah T2. Paham tak? Paham nih? Jadi ketika kali disuntik anak yang demam T2 juga. Pasti, sudah pasti. Oke, kita lanjut. Sekarang ada namanya DPT HB lanjutan, yaitu masuk 18 sampai 24 bulan di DPT lagi. Pokoknya semua yang ada T, berarti tetanus itu. Nah, statusnya T3 nih. Jadi anak itu yang sudah divaksin 2 tahun, nah bilang petugas imunisasi lengkap nih lanjutannya nih. Sudah pasti T3. Berapa perlindungannya tak? Nah, terus masuk di SD kelas 1 pasti masuk di GT. Tempat itu sekitar umur 7 tahun. Kelas 2 yang nanti disuntik lagi TD. Jadi bagi dan sekarang ini yang sekarang ini ada lagi T5 di kelas 5 dikasih lagi TD dari T berapa nih? Iya. Nah, sekarang karena ini ribet kita rasa, tidak ada data yang bisa kita lihat. Nah, kita pindah ke ini sederhana. Ini bidang-bidang wajib sekali punya tahu. Jadi, screening yang lengkap tadi kalau tidak bisa kita, tapi kalau ada anak tak, nah ada buku
kayaknya itu yang TV, kita tunggu screening. Ini baru nanti saya usulkan kepada Pak Korim supaya usulkan nanti pembikinan kartu vaksin. Jadi dulu saya isi kartu saya, semua petugas di sini ada kartu vaksinnya. Valid, insya Allah valid. Jadi saya bawa kalau bisa valid jadi contoh. Dari 16 puskesmas ini, kalau bisa kita jadi contoh lagi. Jadi kalau bilangnya balikan di luar kepala kita harus screening. Tidak perlu diperdebatkan. Ini sesuatu yang tidak perlu. Kenapa kalau begini kalau ini? Tidak perlu. Ini sudah final. Terus screening sederhana itu bisa dimulai dari SD-nya. Contoh, datang ibu hamil periksa di K1, pokoknya K1. Bilang disuntik di waktu SD nya bilang. Lupa nih, tinggalkan pertanyaan itu, jangan berlama-lama di situ. Bilang itu tak mau nikah, catin, suntik kak, suntik catin. Masuk ke 1, 0 perhitungan, 0. Terus disuruh datang, 1 bulan kemudian tidak datang nih, karena berbagai kesibukan. Terus dia datang hamil pertama, kira-kira umurnya entah berapa lah, yang jelas kira-kira 1 bulan hamil tidak datang. Pasti di kedua, karena lebih di 1 bulan, 1 bulannya kan tidak datang, 3 bulan tidak datang, 4 bulan tidak datang. Di kedua, jangan kembali naik ke belakang. Kenapa? Karena kalau sebenarnya kita ketahui itu, kumannya itu dia ketika mulai ada nomor perusahaannya, dia tidak akan pernah kembali ke nol. Kalau orang sudah disuntik, dia tidak akan kembali ke nol. Dan tahu turun begitu bongkar naik lagi. Intinya tidak pernah kembali ke nol. Terus kandung itu kalau hamil orang jadi 1,2, jadi 1,2. Jadi apa itu sekarang ibu hamil turun? Ya 5 kali hamil lebih 10 kali disuntik. Tidak ada gunanya itu suntikan yang tidak sesuai tempatnya. Tidak ada, tidak berefek. G2, G3, G4 ya seperti itu. Next. Jadi interval pemberiannya hari ini, jadi T1 4 minggu sudah tadi ini. Next saja. Nah, saya kasih contoh kasus. Contoh kasus kita bisa lihat sama-sama di atas. Seorang ibu hamil datang, silakan konsentrasi, bisa dihitung-hitung. Tapi teman-teman silakan konsentrasi. Contoh kasus bisa diambil pulpen, bisa kita hitung dulu sendiri. Seorang ibu hamil datang di Polikaya kunjungan pertama dengan status kehamilan kedua. Jadi dia G2 datang di sini di puskesmas. Hasil screening riwayat TT sebagai berikut. Ibu hamil tersebut meyakini pernah diimunisasi pada saat chatting tanggal 2 bulan 1 2020 dan imunisasi berikutnya 1 bulan kemudian datang lagi disuntik TT sesuai anjuran bidan di Polikaya tanggal 3 bulan 2 2020. 1 bulan itu. Kehamilan pertama disuntik TT pada tanggal 5 bulan 8 2020. Tentukan status TT ibu hamil tersebut. Siapa kira-kira yang bisa jawab? 6 bulan menjadi TT3. TT3 kan? Nah, kan di buku itu ada tertulis pemberian statusnya pada saat datang tanggal 5 bulan 8 dia datang cerita, tapi hitung dari bulan 8 itu. Jadi bulan 8 tahun depan masuk ke TT4. Kalau 2 tahun pindah datang 2 tahun, 3 tahun pindah datang itu 5 tahun pindah datang itu. Tidak ada batas maksimal. Ini yang kadang mengajar di dalam bidang kasihan. Tapi wajar karena ada tembus di misalnya. Jadi tidak ada batas. Kenapa? Vaksin itu menyimpan memori di tubuh yang setelah vaksin. Sampai di sini jelas? Paham? Kalau ada kasus saya kemarin kita dapat menggunakan ini. Jadi bukan saya menjelaskan di KA. Ada yang pernah kasusnya datang keguguran. Sudah jadi 1 bulan tahu hamil keguguran. Kan bisa kalau sudah keguguran tidak
pada saat datang masih lagi, tidak memperhitungkan lagi intervalnya. Jadi intervalnya itu kapal mati itu di luar kepala nih, di luar kepala nih interval ini. Kemarin di belakang nggak tulis di tempat, tapi bisa diletakkan. Ini kan seri. Ya, ada pembelajaran di kemarin itu ada tertulis tempat padahal saya ini tidak. Karena jaraknya terima salah. kalau tidak ada pesatnya. Contoh kasusnya ini kalau yang terus sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kalau ini kan batas maksimal sudah tidak ada, Iya. aku tidak akan lanjutkan saja. Iya. Menjadi masalah kayak itu mengatakan saya pernah beberapa kali Kalau jamnya PKU tapi dia lupa yang Pesa. berapa. Jadi pada saat pemberanian sekarang misalnya dia bahwa dia lupa mengulang sudah berapa kali. Kan batas pemberanian sudah tidak ada. Apa saja tidak akan lanjutkan dan kembali lagi. Tapi kalau dia ditarik sudah berapa kali, dia lupa sudah berapa kali. Jadi pertama kita cek dulu kalau tercepat dia ternyata. Yang kedua kalau kayak kepala di sini memang kita tahu pasti kita sudah tahu tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu. Jadi yang jelasnya bukan bukan tidak diperkirakan karena ada semua data di pusat. Kalau dia bilang sudah beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun lalu yang terbaru ini jadi koanya tuh lama misalnya tuh disuntik narap. Tapi dia tidak tahu suntikan berapa yang buat. Rasanya kita tahu. Kalau dia tinggalkan, yang ada keraguannya tinggalkan. Ulangi Kembali pertanyaan. ke mana? Lanjut yang Misalnya keraguannya antara DP 3 dan DP 4 Iya. yang sebelumnya. Iya. Sekarang bisa diberikan. Maksudnya sekarang DP berapa? Kalau diberikan misalnya. Kalau umpamanya tinggalkan, Anggaplah terakhir DP berapa? satu tahunan dia pernah disuntik. Iya. Dia berapa lagi yang kemarin? Dan sama bedanya. Begini. Bukan ini. Kita kan kadang kembali lagi ke cacing. Waktu kita cacing suntik bulan suntik terus suruh bilang 1 bulan kemudian bilang tapi tidak datang. Tetap ini bisa hamil ini itu 2 pasti dari 1 bulan Pak. Nah ini lagi kedua ketiga itu minimal pasti tidak tahu bilang tapi kalau mudah-mudahan tidak ada data maka menjadi kali kebesaran kedua ditambah ketiga itu sudah pasti. Tinggalkan yang meragukan, tinggalkan yang meragukan. Keyakinan ini kan tidak ada data, sebuah keyakinan. Yang jelas pertanyaannya begini, dulu disuntik di Indonesia, pasti jangan bukan dipaham. Dan banyak nih, mana disuntik, pasti pelayanan. Kalau di luar, jangan. Kalau yang di luar dari para puskesmas pelayanan tinggalkan pertanyaan itu. Terus satin next sebentar kasih contoh kasus. Nah ini contoh kasus di Jugide ya. Jugide oke. Seorang anak SD kelas 2 datang di Jugide Puskesmas Panikan pada bulan Oktober 2023 bulan ini dengan luka tusuk paku hasil anamnesa imunisasi rutin dan lanjutan anak tersebut lengkap. Artinya orang tua yang mengatakan lengkap dan ada buku yang bisa diperlihatkan. Dan kalau tidak bisa berhubungan dengan korin, kan bisa ada datanya. Ada datanya. Anak tersebut meyakini pernah diimunisasi di kelas 1 karena dia termati itu Faisal. Pasti bilang ini kusuntik di kelas 1 kelas 2. Anak tersebut meyakini pernah diimunisasi di kelas 1 bulan Oktober tahun 2022, artinya 1 tahun yang lalu. Tentukan status imunisasi PT anak tersebut. Siapa yang bisa jawab? Dan tempat, bakat dan tempat? Bakat, kita hitung. Luka tusuk paku hasil anamnesa rutin dan lanjutan anak lengkap. Berarti berapa itu? Statusnya? 3. Oke. T3 ini? Sampai lanjutan ini? T3.
Anak tersebut meyakini pernah diimunisasi di kelas 1 bulan Oktober. Berarti 4. Tentukan status imunisasi. 4. Apakah anak tersebut perlu diimunisasi? Tidak. Paham dik? Minimal 1 tahun. Tetap diperhatikan minimal 1 tahun. Minimal. Dia datang Oktober 2023. 1 tahun. 1 tahun tak? Disuntik atau tidak? Interval 1 tahun. 2023 ini dong sekarang Tempatnya 2023 ketiga apa perlu? Dari terima ini itu dia 25 tahun atau lebih. Kira-kira bisa? Sudah bisa? Siapa tahu kasusnya berbeda dan bisa kita jawab. Kalau begitu Pak Le, saya mau tanya nih. Karena tidak sobat, apa beda itu gunanya orang disuntik hati? Beda. Apa balik gunanya orang disuntik? Cantik. Semua orang tahu bahwa bagaimana sekali. Tapi kalau ada yang bisa bernarasi sendiri, apa beda? Cantik. Apa gunanya divaksin cantik? Oke, kalau ada yang bisa menjawab, atau saya kesempatan sekali lagi. Ada yang menjawab? Jadi, kenapa cantik divaksin? Karena setelah menikah ada namanya honeymoon, bulan madu. Pasti ada bulan madu. Ada bulan madu dan di sana terjadi ML. Kau ML? ML. Makinlah antara suami. Terus pengantin baru kan ada bulan madunya. Dan itu jadi kita tidak bicara porno di sini. Faktanya seperti itu. Kalau yang perawan dulu kalau yang perawan dan itu lupa dan akses masuknya terus petani. Paham ya? Jelasnya robekan 100 karat bisa menjadi. Kalau yang hamil, apa beda? Kenapa beda yang hamil dikasih yang vaksin TTP? Ada bisa jawab? Secara rinci. Sudah melahirkan. Kenapa beda yang hamil? Sudah melahirkan. Kenapa beda yang hamil? Hamil ini. Nah di vaksin TTP. Apalagi? Jadi gunanya divaksin TTP pada ibu hamil pada saat melahirkan terjadi trauma bisa robek, yang namanya robek pasti luka dan itu bisa menjadi akses masuknya kuman kolesterom petani, begitupun dengan bayinya. Kenapa bayinya? Karena dia di dalam rahim mengapung sama yang HB. Jadi begini, dari itu HB kenapa yang disuntik sesegera mungkin? Makanya itu HB kenapa disuntik sesegera mungkin? Kalau sekarang itu kan minimal beberapa jam di luar ini, minimal 2 jam maksimal 7 hari kan gitu. Lewat dari 7 hari haram hukumnya divaksin. Tapi saya pernah analisis di sini kali 5 orang hamil, 1 ada dengan virusnya di rahimnya. Jadi begitu, itu kan anak mengapung. Cairan ambil masuk di tubuhnya, virus lewat situ. Makanya begitu lahir putih.
dokter spesialis anak itu menunjukkan begitu kondisi bayi memungkinkan suntik jalan udah tunda. Dia akan lahir. Hamil. Oke. Salah satu. Atau masih ada yang bisa disusikan? Jadi saya kasih ke lagi contoh kasus. Contoh kasus. Jadi ini jadi semua itu tidak teman-teman semua kalau mau diskriminasikan lihat di KMS-nya. Saya lupa ini halamannya halaman 8 kalau ini yang di buku atau kalau ini buka. Dari lalu itu tak kasihan. Jadi ini yang putih, ini tadi ini. Kalau diperhatikan kemarin, ini kan DPT habis 1 nih bulan 2 bulan. Kenapa putih? Itulah pemberian vaksin yang sangat ideal. Kalau kuning masih bisa dipakai, tapi sudah tidak ideal. Kalau yang yang lain warna itu tidak bisa dipakai. Terus DPT HB HIP 2 3 bulan, DPT HB HIP 3 4 bulan, DPT HB lanjutan umur 18 bulan. Jadi kita perhatikan itu. Jadi saya harap kepada teman-teman yang punya anak, yang punya buku, lengkapi. Kalau tidak lengkap kita kasih di favorit pasti ada tadi. Mesikan dan bisa tas screening sendiri anak. Apalagi selanjutnya tidak ada slide, saya kasih contoh pada kasus lagi satu. Karena yang banyak tadi bersentuhan dengan hamil. Bagaimana pada kalau datang dengan menjadi 5 kali hamil? Bagaimana kira-kira ada yang bisa jawab kehamilan kelima nih? Kira-kira bagaimana? Apa pertanyaan kira-kira kalau dia kehamilan kelima datang? Apakah diimunisasi lagi? Apakah apa kembali lagi ke satu? Kelima, dia datang kelima. Habis kelima nih, datang. Ada yang bisa jawab? Iya, kepala ini. Kalau dia datang pada saat sakit, menurut saya kalau tetap kembali ke sakitnya. Kalau dia datang pada saat sakit disuntik, kemudian di setiap kehamilan mulai dari B1, B2, B3 dan B4 mendapatkan terus imunisasi berarti sudah lengkap. Jadi aplaus buat bidan dia sudah. Yang lain, saya lagi kasih contoh kasus. Karena harus banyak kasus. Kemarin itu kasusnya aborsi. Tapi lagi itu aborsi. Kalau dia datang G4 kami lakukan lagi. Ditanyakan oleh dari Catin. Tentang Catin, kenapa nih? Tentang Catin. Satu kedua ketiga. Kalau dia Catin, kan itu dari Catin. Sudah cepat kan? Oh, ada berbohong saya. Ditanyakan dulu dari Catinnya. Setelah itu kehamilan pertama, kehamilan kedua, kehamilan ketiga, sampai. Oke. Karena dia datang dengan G4, kehamilan keempat di hamil yang keempat. Langsung di yang sekarang mulai kita cari yang terdekat. Tapi kalau saya itu saya mulainya dari sekolah. Kalau orang pendidikan bisa dicari tahu, tetapi saya mulai dari sekolah saya. Tapi kita yang terdekat yang jadinya jadinya. Jadi yang pertama jadinya, jadinya bilang disuntik 2 juta, ini kan disuntik kak, bilang berapa bulan kalau hamil? Bilang koktek, 1 bulan kalau yang hamil kak. Berapa kali kena suntik waktu hamil pertama? Bilang 2 kali. 3 kali juga kan? Apakah yang 3 kali begitu? Ada yang bisa jawab? Kan Catin datang. 1 bulan kemudian datang. Hamil juga? Ya, di bulan itu.
Kan catat pertama satu bulan kemudian datang. Berarti kedua. Yang gini, dulu hamil 2 hari kasih. Hamil disuntik satu kedua. Hamil lagi satu kedua. Hamil lagi satu kedua. Kan gitu. Dari lama. Sebenarnya di barang sudah habis, tapi yang tak bagaimana masalah. Jadi ini saya kalau tetenya itu hamil pertama, catat. Oke, siap. 1 bulan kemudian dokter langsung hamil. Waktu itu 2 kali disuntik pada hamil kan? Apakah itu hidup tetenya? Tidak. Kenapa beda? Interval berapa? Siap. Jadi rupanya Narjai sudah paham sekali. Jadi jadi dihitung hamil disuntik 1 kali, 1 bulan kemudian karena 2 kali disuntik lagi tidak hitung karena minimal bulan. Segera sudah paham nih? Dan jelasnya di sini ada masalah 6 bulannya. Tidak kita 6 bulan ini minimal 6 bulan, mau 1 tahun, pokoknya tidak ada sampai. Ya. Jadi karena tidak ada yang mudik, tidak ada dokter, bisa sharing-sharing. Kemarin itu sharing-sharing, dan kalau ada yang tidak bisa menjelaskan, boleh tidak bisa saya, kalau ada yang silakan. Contohnya lagi, jadi ada itu kali ya. Biasanya dapat pasien. Ya. Sama dokter suntik tapi pasien lagi mulai dari mana saya? Jadi perlu saya sampaikan, teman-teman. Jadi perlu saya sampaikan, vaksin titik luka itu tidak ada peruntukannya. Mulai dari zaman tidak ada peruntukannya. Jadi kita tidak haram punya suntik orang bukan. Tapi ada pengajaran. Kalau dia datang perempuan, screening. Pokoknya anak gadis tetap di screening lewat makanya kita pandang besar. Disuntik waktu testing. Oh iya, kapan? Kan ada datanya. Kalau mana tidak boleh langsung. Kan biasa kita ada dokter, itu kan dilema sampai hari ini. Jadi kita sebagai saya bilang semua ini harus ada dokter, ada lengkap. Jadi kita bersama persepsi, termasuk impor. Jadi harus satu, tidak boleh nih melenceng dari situ. Kenapa ini? Kalau disuntik pada saat luka, ada yang tahu itu kalau dia hukumannya itu pada hari 7 sampai 21 hari masa kan? Ditusuk di paru 3 hari yang lalu. Dasar luka baru nah ini yang disuntikan kan security satpam. Baru nih mau disuruh jaga belum kuat. Jadi bisa disuntik hari ini akan nanti tadi kan saat hubungan. Makanya kita screening. Jadi tetapi di screening kalau ada orang screening kalau perempuan, iya perempuan yang screening. Karena dia yang kedua tidak ada gunanya suntik teteh pada saat itu. Tidak ada gunanya pada saat disuntik jadi bisa karena tidak ada. Terus apa lagi? Makanya saya undang ya. Jadi kalau ada sambil berjalan jadi kita suka berjalan saja sesuai standar bersihkan sambil apa nih sambil bisa nanti saya ketemu dokter. Kemarin saya kan sama di dokter Lucy saya sering karena memang mungkin belum dapat dan organisasi tidak ada peruntukannya itu bilang apa itu baru mas nggak boleh. Nah
kembali ke dulu sedikit ke relevasi. Jadi dia di jago cakupan tak kelima. Jadi contoh kebanyakan tapi kalau orang rantai kakinya bermasalah. Jadi yang direkomendasikan oleh WHO itu kulkas buka atas. Buka atas. Kenapa? Karena yang buka samping itu kulkas rumah tangga yang kadang-kadang teman kasih masuk minuman, kasih masuk mie apa. Lupa kita meneliti. Kelemahannya kulkas rumah tangga itu begitu dibuka, jadinya kelemahan itu begitu dibuka keluar. Tapi cuma diisi. Terus penyimpanan posisinya juga yang salah. Nah, simpan menjadi freezer. Mati paksa. Tahu freezer evaporator paling atas tuh. Jadi kalau simpan sabenol, TT umpamanya taruh di pintu paling bawah di bawah. Karena dia tidak boleh betul. Kalau betul harus dikoordinir. Tidak ada gunanya yang maksimal. Yang kedua, pengelolaannya. Yang satu lagi. Saya harap ini Pak Korek ke depannya kalau begini. Ada kali TT-nya di belakang. Kalau pokoknya itu pagi, ambil mati vaksin kere. Tahu vaksin kere? Terus sesuai standarnya itu yang kalinya. Ambil mati vaksin TT di kulkas. Kalau harus bersabar yang keluar posyandu, ambil. Ada tidak ada pasien di situ, jadi standby itu jangan begituan, buka di kulkas, tidak. Soalnya tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena vaksinnya bisa saja kita vaksin, tetapi ini akan tertekan karena rantai vaksin lagi. Jadi kulkas itu suhunya itu bukan ada di pancaran suhu. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Pak Korek atau ada yang mau bertanya? Pasti ada yang bertanya biasa kita bertanya biasa begitu. Putarannya menang. Apalagi yang bisa di ini jauh. Atau kalau ada kasus yang prima. Kalau untuk ini ada kasus ini, saya kira tidak ada lagi. Dan cukup dirasa. Jadi mungkin sedikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mungkin teman-teman bidan yang ada di Pustu terkait pemberian imunisasi TT, ternyata di puskesmas lain ada yang diberikan di posyandu. Ini tentunya mengurangi akses sasaran datang ke puskesmas. Jadi mungkin teman-teman bidan yang ada di baik di Pustu yang berdekatan dengan posyandu masing-masing, kan di sini yang paling luas itu cuma Sanjayang dan Lasiaya yang banyak dusunnya. Yang terdekat kan mungkin bisa langsung ke puskesmas. Ini yang menjadi kendala. Nanti kalau insya Allah kalau saya turun ke posyandu, nanti juga saya akan Pak menyelipkan satu vial untuk vaksin TT. Jadi di sana mungkin saya akan berikan. Oke, siap. Masih ada yang lain? Silakan. Jadi bagaimana ini seandainya UGD ada pasien datang dengan keluhan untuk vaksin, kita lakukan persepsi mungkin dia dokter kasih instruksi TT, mungkin kita bisa bilang tidak perlu karena sesuai dengan itu yang tidak perlu diberikan. Terima kasih. Saya ini tidak begini. Kalau ada vaksin sisa, vaksin sisa kan? Begitu nanti diskusikan dengan dokter tadi, Pak Korek, Walio atau siapa? Dia ada vaksin sisa, kalau bilang ada, kasih. Tapi tetap screening. Tapi kalau haram hukum ini tidak boleh. Karena bukan peruntukan untuk boleh saja mungkin kalau pokoknya orang lokal mau berinisiatif, tapi mungkin ini bisa seperti itu.
Artinya kalau mau disuruh itu tidak mungkin. Terus tadi itu apa tadi mau dibawa ketek jadi harus dipasti kalau saja yang apa? Ya. Mungkin tambah dulu kan. Di sini pada saat kita turun di bawah tentunya sasaran sudah ada jelas. Makanya sebelumnya itu baik pemeriksaan di pustu ataupun di puskesmas tentunya ini sudah ada komitmen bahwa kalau mau diimunisasi di posyandu bisa juga. Tapi di sini nantinya jelas sudah ada pasien yang nasihatkan teman-teman bidan di posyandu. Jadi nantinya itu baik 4 atau 5 pokoknya lah sudah ada lah sasaran di sana. Oke, siap. Jadi semua harus kita tahu semua di luar kepala ini dari vaksin itu tetek. Kalau dibuka di lapangan toh rugikan dulu kalau pokoknya disuntik itu di hamil itu. IP-nya berapa bang? Berapa? Ya. 8. IP-nya 8 toh? 8, 2 sampai 8. Dosis 10 itu tuh untuk 10 orang tapi IP-nya 8. 8. Nah 2 disuntik. Jadi minus 6 kerugian negara. Yang kedua, kalau kembali di puskesmas yakin tidak boleh pakai. Beda kalau di puskesmas tukarnya dibuka di hari ini tanggal di hari bisa bertahan 1 bulan selama pelayanan gratis di puskesmas boleh. Maka itu yang kita ke puskesmas. Kenapa? Karena pemborosan vaksin. Jadi kalau umpamanya harus dijelas bahwa yang disuntik di sana umpamanya dosis berapa mencapai target. Kalau 5 oke lah, 4 mungkin masih bisa di ini. Tapi kalau cuma 1, 2 kasihan sekali divaksin. Dibuang kalau pulang, dibuang. Kecuali dibuka di sana. Ini lagi. Jadi tapi perbedaan kalau nanti pakai paspori, setiap ambil divaksin untuk TPU hamil, buka pertama nih. Begitu kita buka itu apanya kepala itu vaksin, kita tulis itu tanggal lengkapnya. Jadi kenapa gunanya semua ini? Kalau terjadi itu ada perhitungan tak? Nah, ternyata sesuai di SOP. Jadi pokoknya tanggal ini 29. Jadi masuk loh tanggal 29 berikutnya masih bisa dipakai. Batasnya naik. Terakhir. Saya kira sudah cukup nih. Sudah semua kurang sampai masih keluar. Apalagi, siapa tahu besok apa kasus japri saja atau apalah. Kasih apa yang dia datang, kalau diestafetkan itu yang bisa terset di kepala satu. Jadi yang terakhir bang, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang kita ingatkan dapat menilai ibadah dan silakan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di luarnya ada dari